Selamat siang anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, saya ingin mereview kembali pelajaran yang sudah kita terima pada minggu sebelumnya. Di mana pada minggu sebelumnya kita sudah belajar peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan kota Nagasaki beserta dampak dan akibatnya. Kita ketahui bahwa pengeboman atas Hiroshima dan Nagasaki ini membuat Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam hal ini yaitu Amerika. Lalu kita juga sudah belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Kita belajar tentang Rengas Dengklok ini di mana runtutan peristiwanya dimulai dari kekalahan Jepang atas sekutu, lalu terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, kemudian persiapan kemerdekaan. Dalam persiapan kemerdekaan ini terdapat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang menyebabkan peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda menculik pemimpin golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawa mereka berdua ke suatu tempat atau daerah yang bernama Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan itu terjadi pada 16 Agustus tahun 1945. Kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu dampak pendudukan Jepang. Ini ada dampak pendudukan Jepang, ada dalam beberapa dimensi, yaitu dampak pendudukan Jepang di bidang politik, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi, dan birokrasi dan militer. Ini kita lihat. Ini merupakan salah satu contoh dampak sosial budaya dan ekonomi. Kita lihat ini kondisi fisik daripada pemuda-pemuda bangsa Indonesia pada masa Jepang ini. Sangat kurus ini karena kekurangan makanan. Ini sangat menderita sekali. Lalu ini dalam bidang birokrasi dan militer kita lihat ada Heiho. Kita sudah belajar juga bahwa Jepang mendirikan organisasi-organisasi, salah satunya yaitu organisasi militer. Ini adalah Heiho. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan belajar juga tentang pembentukan BPUPKI. Tujuan daripada BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia. Dari ini tujuan dibentuknya BPUPKI, mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibentukkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia. Sidang BPUPKI terjadi sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana dalam sidang yang pertama ini menghasilkan rumusan filsafat dasar negara atau Pancasila, yang mana disampaikan oleh Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Lalu pada sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil daripada sidang BPUPKI yang kedua ini yaitu rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar itu dihasilkan dari sidang kedua BPUPKI. Lalu ada ini Pancasila atau Piagam Jakarta. Lalu pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau disebut Dokuritsu Jumbi Inkai
yang diketuai oleh Isi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Ya, setelah PPPKI selesai tugasnya, maka digantikan dengan PPKI. Nah, demikian anak pelajaran kita pada minggu ini. Ya, kiranya apa yang disampaikan ini dapat bermakna dan menjadi pengetahuan kalian. Nah, setelah mendengar materi ini akan juga dibagikan post-test. Oke, anak-anak sekalian, sampai jumpa, tetap sehat, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Oke, sekian dan terima kasih.